Pemirsa, Anda kembali menyaksikan kabar utama. Aparat Polda Metro Jaya menggerebek 56 orang pria peserta pesta seks sesama jenis dari sebuah apartemen di Jakarta Selatan. Dalam penggerebekan akhir pekan kemarin, 3 orang ditetapkan sebagai tersangka. Petugas menggelandang 56 laki-laki dari sebuah unit apartemen di Kuningan Setiabudi, Jakarta Selatan. 56 orang tersebut dibawa ke Mapolda Metro Jaya setelah tertangkap mengikuti pesta seks sesama jenis atau gay. Penyidik Subdit Renakta Ditreskrimum langsung mencatat data dan keterangan dari semuanya seusai penggerbekan yang berlangsung Sabtu malam kemarin. Dari 56 laki-laki yang diamankan, penyidik kemudian menetapkan 3 orang sebagai tersangka. Ketiganya adalah BP yang berperan sebagai pengundang para peserta. Selain itu, ada pula RH dan RE yang berperan sebagai penyewa kamar apartemen tersebut. Para tersangka mengaku awalnya ada 20 orang yang dikontak oleh BP untuk ikut dalam pesta seks. Jumlahnya bertambah setelah mereka mengajak rekan yang lain. Petugas juga mengungkap para peserta datang tanpa dipungut biaya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sampai hari ini Allah masih memberikan kesehatan kepada kita semua. Salawat dan salam kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Uswatun hasanah buat kita semua, contoh suri tauladan hidup untuk seluruh umat manusia. Saudara sekalian, baru saja kita saksikan berita di salah satu televisi swasta di mana polisi menggerebek, mengamankan ada 56 orang kaum gay, ya, mereka mengadakan pesta seks di salah satu penginapan. Padahal 2 hari yang lalu saya memberikan tanggapan terhadap apa yang terjadi di Thailand. Di Thailand sebagai negara Asia Tenggara pertama yang telah melegalkan pernikahan sejenis, dan di sana ratusan orang mendaftarkan dirinya dan pasangannya yang sejenis untuk melaksanakan atau melangsungkan suatu pernikahan. Nauzubillah min zalik, dan nauzubillah min zalik juga terjadi di Indonesia. Ternyata ada 56 orang gay, ya, mereka mengadakan pesta seks, ya, di salah satu penginapan di Jakarta. Nauzubillah min zalik, sekali lagi ya, mungkin ini sangat miris dan sangat mencederai, ya, mencederai norma-norma kehidupan umat manusia, khususnya dalam hal ini adalah nilai-nilai agama yang dia cederai. Pada video sebelumnya saya katakan tidak satu agama pun, ya, di dunia ini yang mengizinkan, seharusnya, ya, sumbernya di dalam kitab-kitab suci mereka, tidak satu agama pun ada yang menerima dan mengakui diperbolehkannya ada yang gay ataupun lesbian, ya. Namun pada kenyataannya tetap saja itu terjadi di lapangan. Nah, ini penyakit, ini penyakit. Nah, berkaitan dengan hal itu, saya kembali akan mencoba menyampaikan, mempertegas mungkin, ya, dari pandangan sisi Islam tentang orang-orang yang seperti ini, ya. Kalau di ayat sebelumnya sudah saya sampaikan tentang betapa tegas dan jelas Al-Quran itu tidak menerima, khususnya dalam hal ini Allah mengutuk orang-orang yang menyukai sesama jenis. Bahkan kalau kita lihat lebih lanjut di dalam surat Al-A'raf, di dalam ayat yang ke-176 itu ada Allah berfirman begini. Potongan ayat itu diantaranya, famathaluhu kamathali kalbi in tahmil alaihi yalhath aw tatruku yalhath. Ya, ini kalimat yang menarik di dalam potongan itu. Kata Allah, famathaluhu kamathali kalbi. Ada manusia itu diumpamakan, dimisalkan seperti seekor anjing. Mohon maaf, bahasanya mungkin tidak
tidak enak didengar begitu ya. Tapi itulah yang diterangkan oleh Allah di dalam Al-Qur'an. Famathaluhu kamathali kalbi. Ada, maka dia semisal atau diumpamakan seperti seekor anjing. Ya. Intahmil alaihi yalhath au tatruku yalhath. Ada orang itu dia dikasih tahu tentang kebaikan atau tidak dikasih tahu tentang kebaikan, dia justru menjulurkan lidahnya. Artinya ini bahasa kinayah dengan maksud mengejek, mempermainkan, mengolok-olokkan, sama dengan itu. Sama kalau orang dikasih tahu, ya, dia mencibirkan lidahnya. Nah, itu yang dimaksud dalam Al-Qur'an. Ada seperti itu. Lihat saja lihat saja tabiatnya anjing ketika dia dalam kondisi tertentu dia menjulurkan lidahnya, ya, menjulurkan lidahnya, dan itu menjadi tamsil di dalam Al-Qur'an yang disamakan oleh Allah. Menurut Allah itu adalah famathluhu kamathali kalbi intahmil alaihi yalhath au tatruku yalhath. Yani orang-orang yang dikasih tahu tentang kebaikan atau didakwai bahwasanya aturan-aturan agama itu yang benar seperti ini, dia malah mengejek. Maka kata Allah famathaluhu kamathali kalbi. Kemudian di ayatnya yang lain, ya, Allah juga mengatakan begini. Laqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun. Kata Allah, kebanyakan isi neraka itu ada neraka jahanam itu adalah dari bangsa jin dan manusia. Siapa di antara mereka yang dimaksud oleh Allah dalam ayat ini? Yakni orang yang dikasih hati tapi dia tidak mampu, tidak bisa merasakan tentang ayat-ayat Allah, ya, tidak mampu memahami tentang ayat-ayat Allah. Sudah dinyatakan dengan jelas dan tegas tentang kehidupan suka dengan sesama jenis itu adalah sesuatu yang terlarang, tapi malah itu yang ditantang, itu malah yang diterabas begitu ya. Kemudian siapa lagi kata Allah di dalam ayat ini, walahum a'yunu la yubsiruna biha, dia dikasih mata tapi tidak mampu melihat betapa kebesaran Allah dan betapa apa yang terjadi di alam ini bisa menjadi pelajaran gitu loh. Kemudian siapa lagi adalah walahum a'yun azanu la yasma'una biha, dia dikasih telinga tapi tidak mau mendengar, ya, tidak mau mendengar peringatan-peringatan, teguran-teguran, larangan-larangan, kemudian ada lagi perintah-perintah begitu ya. Nah, dia tidak mau mendengar itu. Nah, kaum homoseksual ini atau lesbian dan gay ini ya termasuk itu di dalamnya. Yang dikasih tahu banyak sudah yang memberi peringatan. Saya yakin itu orang tuanya sendiri kalau mereka tahu pastilah menegur dan pastilah melarang, ya. Mereka kan punya orang tua ini, pasti orang tuanya mengingatkan. Nah, itu tidak didengarkan. Maka kata Allah di dalam ayat ini apa? Ulaika kal an'am. Mereka taubatnya seperti binatang. Balhum adol, bahkan lebih hina dari binatang. Kenapa saya katakan? Bahkan kenapa Allah katakan atau Allah tamsilkan dengan binatang? Begini saudara sekalian, binatang, serendah-rendahnya binatang, tidak ada satu ekor binatang pun di muka bumi ini yang suka dengan sejenis. Kalau bahasa kasarnya begini, sebinatang-binatangnya binatang, ya, sebinatang-binatangnya binatang, itu tidak ada yang suka dengan sesama jenis. Kalau kita kembali ke ayat yang sebelumnya tadi dalam surat Al-A'raf ayat 176, di situ Allah samakan seperti seekor anjing. Famathalu kamathali kalbi, kata Allah, taubatnya seperti seekor anjing. Kasarnya tuh juga begini, seanjing-anjingnya anjing, nggak ada dia menyalurkan hasrat seksualnya kepada anjing jantan dengan anjing jantan atau anjing betina dengan anjing betina, itu tidak ada. Nah, makanya saya katakan di sini seanjing-anjingnya anjing nggak pernah melakukan seperti ini. Sebinatang-binatangnya binatang tidak juga pernah melakukan ini. Maka pantas kalau Allah katakan balhum adal, orang-orang seperti ini lebih hina, lebih rendah daripada binatang. Ya, karena memang kelakuan binatang yang notabene kalau kita persepsikan binatang itu adalah makhluk Allah yang tidak menggunakan akalnya, atau dia berakal tapi tidak secerdas manusia, dia saja tidak melakukan hal seperti ini. Nah, ini manusia secara zahir, secara fisik, secara naluri, secara fisik dan psikis diberikan bobot dan muatan yang bisa membedakan ini benar, ini salah, ini baik, ini buruk. Tapi itu diterabas. Maka
Pantas kalau dikatakan, kata Allah di dalam ayat ini, famathaluhu kamathali kalbi. Maka orang ini taubannya seperti seekor anjing. Mohon maaf sekali lagi, ya bahasanya begitu yang tertera di dalam Al-Quran. Ya, ditamsilkan oleh Allah begitu. Bahkan di ayat yang ke-179-nya, balhum adol, dia lebih hina daripada binatang. Ya, lebih hina daripada binatang. Ya, ini menjadi iktibar dan pelajaran bagi kita semua, saudara. Karena ketika yang seperti ini tidak diatasi, ini suatu penyakit. Ya, penyakit yang membahayakan. Membahayakan tidak saja di kalangan mereka. Ini penyakit sosial masyarakat yang kalau seandainya Allah menurunkan azab, ya, tidak mereka saja yang kena. Orang-orang yang tidak melakukan seperti yang dia lakukan pun terkena imbasnya. Orang-orang yang benar, orang-orang yang beriman, orang-orang yang baik, orang-orang yang menjalankan syariat agamanya pun terimbas, ya, terkena imbas dari apa yang mereka lakukan. Jangan dipancing azab Allah itu. Cukup apa yang pernah dilakukan oleh umatnya Nabi Lut yang Allah tenggelamkan kaumnya, ya, oleh azab yang telah Allah berikan kepada mereka. Jadi saudara sekalian, semoga ini menjadi iktibar dan pelajaran bagi kita semua. Mungkin bisa menjaga anggota keluarga kita masing-masing agar jangan terjerumus kepada pergaulan-pergaulan yang seperti ini, sehingga ini akan memberikan kemudaratan yang begitu besar, tidak saja kepada kalangan mereka, tapi kepada seluruh orang-orang yang ada di sekitar mereka. Demikian kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. سبيل الدموع سبيل مريح، تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث